Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kereta bersama saya Prisa Sampudatu dan rekan saya. Vicky Adrian dan kami kali ini akan membahas mengenai otomasi operasional manufaktur lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Pak Randy Budi Wicaksono, Direktur Utama dan juga founder dari Levelware Technology Indonesia. Betul ya Pak Randy ya? Ya, ya Baik, betul Pak. Oke, terima kasih perusahaan sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. otomasi logistik dan juga pabrik ya. Manufaktur, betul sekali. Siap, Oke. betul Ibu. Ya, Pak Randy, ini kalau bicara mungkin dari sudut pandang Anda sendiri, mengapa sih otomasi operasional manufaktur itu penting untuk dilakukan? Oke, jadi begini. Pada hakikatnya seluruh perusahaan pasti ada tujuan untuk meningkatkan daya saingnya. Nah, untuk meningkatkan daya saingnya, biasanya ada dua approach. Di mana approach pertama adalah untuk meningkatkan harga jualnya. Atau di sini tujuannya untuk meningkatkan omsetnya. Tapi ada juga approach kedua, yaitu untuk menurunkan cost dari pembuatan barang-barang tersebut. Permasalahannya, apabila sebuah perusahaan merasa di dalam pabriknya itu tidak ada masalah, justru disitulah masalahnya. Nah, otomasi ini ditujukan untuk melakukan cost down, tapi dari sisi quality. Disitulah tujuan dari otomasi dan untuk manufacture. Ini sudah marak dilakukankah di Indonesia, baru mulai, sedang berkembang atau seperti apa? Sudah lazim? Oke, jadi kalau misalnya di Indonesia itu, menurut McKinsey, kalau kita berbicara tentang maturity dari teknologi atau digitalisasi, itu ada 3 tahap. Pertama, data acquisition, kedua, generate insight, dan ketiga, inspire action. Biasanya yang sering saya temukan di lapangan adalah masih berupa data acquisition. Tapi data tersebut untuk bisa menjadikan insight bisnis yang berguna agar perusahaan itu maju secara nilai added value, itu harus diolah menjadi generate insight. Nah, di Indonesia hal tersebut yang terjadi. Masih banyak yang melakukan data visualisasi saja. Masih di tahap awal ya? Oke, Betul. artinya ini dengan adanya Levelware sendiri dapat melakukan otomasi ataupun digitalisasi operasional pabrik melalui aplikasi kurang lebih seperti itu ya? Siap, betul seperti itu. Oke, baik. Internet of Things sendiri bagaimana sebetulnya ini juga dapat meningkatkan produktivitas ataupun mungkin akses industri terhadap otomasi operasional manufaktur, Pak Randy? Oke, baik. Jadi apabila kita berbicara tentang Internet of Things ya, tujuan dari Internet of Things itu apabila saya boleh menyimpulkan adalah making the world flat. Di sini artinya kita mengeliminasi time and space. Bisa dibayangkan apabila Bapak atau Ibu sekalian berada di posisi Pulau Jawa misalnya. Tapi pabrik Bapak Ibu berada di Sumatera, berada di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu dengan teknologi Internet of Things ini tidak harus membuang atau menghabiskan waktu di jalan untuk mengunjungi pabrik tersebut. Oke. Cukup tinggal membuka smartphone, tinggal membuka platform, dan semua insight, semua hal improvement yang harus dilakukan dan membutuhkan concern dari eksekutif, itu dapat dilakukan. Intinya adalah lebih praktis tentunya ya, sangat membantu Betul. menghemat waktu dan juga energi dan juga mungkin cost gitu ya. Tapi apa saja sih layanan yang dimiliki lainnya oleh Levelware Teknologi Pak Randy? Baik, jadi layanan utama kami itu adalah IMS, di mana IMS ini singkatan dari Intelligent Monitoring System. Di sini itu adalah solusi digitalisasi dan otomasi komprehensif, mulai dari penerimaan barang di pabrik, sampai dengan pengiriman barang. Jadi di sini ada RFID-nya, ada AI-nya, ada digitalisasinya juga. Nah, di bagian mana yang kita implementasikan ke end client, itu tentunya case by case ya. Karena tiap pabrik atau tiap perusahaan ini yang kita percayai itu adalah unik, di mana semua pasti mempunyai permasalahan masing-masing. Dan tentunya semua solusi kami dapat dikustomisasi kepada kebutuhan needs dari end client kami. Oke, menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Randy dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Pak Randy dari Levelware Technology. Ini kalau kita lihat dari perusahaan sendiri untuk kemudian membangun sebuah
pendukung lah ya untuk melakukan otomasi dalam operasional pabriknya. Ini kan sebetulnya bisa dilakukan gitu. Tapi apa sih yang membuat klien memang harus menggunakan jasa dari Revelware sendiri, Pak Randy? Baik, kalau kita berbicara tentang otomasi atau IoT, salah satu hal paling mandatory yang dibutuhkan adalah digital talent. Nah, dalam hal ini digital talent itu harus mempunyai skill secara komprehensif untuk mendeploy, mengolah data, dan generate insight-nya supaya hasil dari teknologi tersebut dapat secara real memberikan impact di lapangan. Oh, dan itu yang sulit juga untuk langsung dibangun oleh sebuah pabrik atau sebuah perusahaan sehingga membutuhkan Revelware. Revelware sendiri memiliki berapa banyak tim sih, Mas? Kita itu sekarang 18 orang di satu perusahaan ini. Jadi kita cukup lean ya, tapi 70% dari tim kami itu adalah engineer. Baik. Oke. Karena tujuannya adalah untuk mengkustomisasi supaya end customer kita langsung tersolve gitu permasalahan di lapangan. Oke. Sektor mana saja yang membutuhkan layanan dari Revelware Technology dan berapa biaya yang harus dikeluarkan lah ya untuk mendapatkan service dari Revelware? Baik, jadi sektor yang biasa memakai jasa Revelware Teknologi itu adalah sektor manufacture dan logistik. Tapi kita sekarang juga Lebih bagaimana? detail mungkin apa sektornya lebih Jadi ke manufacture otomotif. otomotif. Jadi karena perusahaan kami sudah berdiri dari 2016, alhamdulillah OEM otomotif dari Jepang yang merupakan market leader itu sudah menjadi klien kami. Toyota. Beserta juga supply chain tier 1 atau tier 2. Ya, betul seperti Toyota. Oke, sejauh ini layanannya di mana saja Pak Randy? Oke, kita layanan ini sudah di beberapa pabrik ya. Misalnya kalau di Toyota kita sudah di Sunter 1 sudah, lalu kita sudah di pabrik di Karawangnya pun juga sudah. Dan untuk supplier-suppliernya untuk tier 1, tier 2 itu juga sudah di beberapa pabrik di daerah Cibitung, daerah Bogor, dan sekitarnya. Tapi ini bukan cuma untuk pemain besar seperti Toyota dan tadi juga sempat dibahas ada Komatsu ya? Betul, betul. Karena di sini itu kita fokusnya bukan untuk apakah harganya mahal atau enggak, tapi kita di sini berbicara tentang investasi. Kalau tadi ada pertanyaan, seberapa besar biayanya? Biaya di sini adalah case by case, tapi kita memastikan ROI apabila menggunakan produk kami itu maksimal 3 tahun sudah ROI. Oke. Singkat, target Revelware Technology ke depan seperti apa? Baik, kita ada target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pastinya target jangka pendek kami, kita ingin terus untuk berinovasi dan mempenetrasi pabrik-pabrik lain atau perusahaan lain, supaya produk IMS kita dapat impact-nya lebih besar juga. Target jangka menengah kita ingin segera meluncing produk Holy Grail kami, yaitu chips RFID. Di mana chips RFID kami ini adalah sebuah RFID yang paling murah di dunia. Bisa dibayangkan sebuah RFID akan semurah barcode atau QR code. Dan target jangka panjang kami pastinya kita ingin menjadi sebuah perusahaan korporat yang menjadi kebanggaan Indonesia di bidang teknologi. Oke. Karena kita yakin Indonesia bisa dan Indonesia mampu ke depannya. Baik, Indonesia bisa dan Indonesia mampu. Revelware juga pasti mampu mencapai target-target jangka pendek dan jangka menengah. Tadi sukses selalu Mas Randy dan juga tim. Sampai berjumpa kembali. Thank you. Siap, terima kasih banyak. Baik. Thank you. Dan pemirsa kita akan update pemirsa pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan hingga saat ini. Indeks harga saham gabungan setelah 28 menit dibuka masih turun tapi tipis pemirsa 0,07% saja atau 4 poin ke 6.957. Mungkin akan ada indikasi pembalikan arah. Sementara itu deretan saham-saham yang menjadi top gainers diantaranya pemirsa pada pagi hari ini ada EDGE pemirsa ya, kemudian ada TRIN, BEEF, PSDN, dan beberapa saham selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. RAM juga masih menguat. Ya, berikutnya ada STRK, ada BULL, FUTR, dan lain sebagainya. Ini dapat Anda saksikan di RTI sebagai saham yang masuk ke dalam jajaran top losers. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Saya Prisa Sampudatu. Oke Adrian, sampai jumpa.